Bayangkan kamu lagi masak Indomie jam 2 pagi. Lapar, ngantuk, tapi penasaran bakal enak nggak nih hasil akhirnya? Dan itulah kira-kira vibes-nya Arsenal versus Bilbao di laga pamungkas pramusim ini. Di atas kertas sih Arsenal unggul, tapi sepak bola bukan soal statistik aja. Kadang, yang kelihatan B aja bisa jadi bumbu kejutan. Yuk, kita bedah bareng di prediksi head-to-head Arsenal versus Bilbao. Arsenal berharap mendapat dorongan semangat dari kembalinya 3 pemain yang sebelumnya cedera menjelang laga persahabatan pramusim terakhir mereka. Kai Havertz, Leandro Trossard, dan Ricardo Calafiori ditargetkan fit untuk tampil dalam pertandingan Emirates Cup melawan Athletic Club pada hari ini di Stadion Emirates. Ketiganya absen saat Arsenal kalah 2-3 dari Villarreal pada Rabu lalu, namun Mikel Arteta memberi isyarat bahwa mereka bisa kembali bermain akhir pekan ini. Sementara itu, Gabriel dan Jurrien Timber berpeluang menjadi starter setelah menjalani debut pramusim sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Villarreal. Gelandang Declan Rice, Martin Odegaard, dan Martin Zubimendi semuanya masuk dari bangku cadangan dalam pertandingan itu, tetapi mereka mungkin akan bermain bersama sebagai trio untuk pertama kalinya akhir pekan ini. Di lini serang, Victor Gyökeres akan bersemangat untuk menjadi starter dan mendapatkan lebih banyak menit bermain menjelang perjalanan minggu depan ke Old Trafford. Noni Madueke melakoni penampilan perdananya untuk Arsenal pada hari Rabu dan diharapkan mendapatkan lebih banyak menit bermain pada akhir pekan ini. Bilbao adalah lawan yang belum pernah mereka hadapi dalam kompetisi resmi Eropa. Tim tamu datang dengan performa kurang meyakinkan tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir di semua ajang dan kebobolan total 12 gol. Kemenangan terakhir mereka hanya diraih dengan skor tipis 1-0 atas Ponferradina. Di sisi lain, Arsenal memiliki kedalaman skuad yang kuat dan pemain-pemain kunci seperti Bukayo Saka serta Declan Rice yang mampu memberikan pengaruh besar jika tampil maksimal. Meski Bilbao berpotensi memberikan kejutan, performa mereka belakangan ini belum konsisten. Arsenal dinilai lebih unggul dan diprediksi mampu mengendalikan pertandingan. Dengan potensi rotasi di babak kedua dari kedua manajer, kedalaman skuad Arsenal akan menjadi faktor penting dalam menutup rangkaian pramusim mereka dengan hasil positif. Sementara itu, prediksi head-to-head Arsenal versus Bilbao tak hanya menjadi sorotan sebagai laga penutup pramusim, tetapi juga momen penting bagi Arsenal untuk mengukur kesiapan tim jelang musim baru. Laga ini sekaligus menjadi kesempatan emas bagi Victor Gyökeres untuk menemukan ketajamannya, menjadikan Bilbao sebagai batu loncatan ideal sebelum menghadapi ujian sesungguhnya. Di sisi lain, Victor Gyökeres, penyerang tajam Liga Portugal dalam 2 musim terakhir, belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Arsenal selama pramusim ini. Pemain yang diproyeksikan sebagai ujung tombak andalan dan telah lama diinginkan oleh Mikel Arteta itu masih dalam proses adaptasi. Gyökeres telah tampil dalam 2 laga pramusim, masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-77 saat melawan Tottenham, lalu menjadi starter dan bermain selama 63 menit kontra Villarreal. Namun, hingga kini ia belum mencetak gol bagi The Gunners. Dengan ekspektasi tinggi, Gyökeres diharapkan bisa menjadi andalan baru dalam urusan mencetak gol. Meskipun begitu, Arteta tetap senang. Tak ada perasaan lain yang menghampirinya meskipun Arsenal kalah 2-3 dari Villarreal dalam pertandingan itu. Ia melihat tanda-tanda yang menjanjikan dari seorang Gyökeres, dan di sisa waktu yang ada jelang kick-off Liga Inggris 2025-2026, Gyökeres masih memiliki kesempatan untuk beradaptasi lebih baik. Momen saat melawan Bilbao akhir pekan ini dalam ajang Piala Emirates bisa menjadi panggung terakhir untuk melihat seberapa siap penyerang asal Swedia tersebut dimainkan melawan Manchester United 1 pekan berselang. Mikel Arteta mengatakan Gyökeres sudah siap secara mental dan yakin bisa segera tampil baik, dengan pentingnya dia mulai bermain untuk membangun koneksi dengan tim. Gyökeres menunjukkan perkembangan signifikan dalam sepekan terakhir setelah 2 bulan libur kompetisi bersama Sporting CP. Ia memanfaatkan waktu untuk memulihkan performa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Arteta menyebut para pemain yang minim menit bermain kini memiliki waktu lebih untuk siap tampil optimal pada laga hari ini. Setelah laga melawan Bilbao sebagai ajang penyempurnaan Gyökeres sebelum hadapi Manchester United, Arsenal kini dihadapkan pada keputusan belanja Eze atau fokus selesaikan masalah Martinelli. Kepindahan Eze ke Arsenal dengan cepat menjadi salah satu transfer paling kontroversial di kalangan Gunners.
Arsenal diperkirakan akan merampungkan kesepakatan, tetapi Crystal Palace sepertinya tidak akan melakukannya dengan mudah. Mereka menginginkan uang yang sangat besar untuk melepas sang playmaker. Beberapa penggemar sepenuhnya yakin dengan narasi bahwa Eze adalah pembunuh blok rendah. Bagian yang hilang untuk memecahkan masalah terbesar Arsenal, menghancurkan blok dalam atau tengah. Yang lain berpendapat bahwa kelemahan yang mencolok di sayap kiri harus diprioritaskan daripada merekrut Eze. Kelompok ini melihat Eze lebih sebagai gelandang tengah atau gelandang serang. Dan jika ia direkrut untuk peran gelandang, mereka mempertanyakan apakah ia harusnya menjadi prioritas. Mereka menunjuk opsi internal seperti Max Domen dan Ethan Nwaneri yang dapat menawarkan faktor X di lini tengah. Untuk mengakhiri argumen mereka, para Gunners mengajukan pertanyaan yang berani. Ya, Eze menawarkan kedalaman skuad lini tengah, tetapi dengan Declan Rice dan Mikel Merino yang sudah menempati peran yang diharapkan untuk dimainkannya, bukankah dia terlalu bagus untuk menjadi pemain cadangan? Yang menimbulkan pertanyaan, bukankah lebih masuk akal jika Arteta melihatnya sebagai pemain sayap kiri? Arsenal sangat membutuhkan peningkatan performa di posisi sayap, terutama dari Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Maka muncul pertanyaan, apakah masuk akal mengeluarkan 67,5 juta pound sterling untuk Eberechi Eze? Sementara dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk pemain sayap kelas dunia seperti Rafael Leao. Direktur olahraga Andrea Berta dan pelatih Mikel Arteta kini berada dalam tekanan. Jika mereka memutuskan merekrut Eze dengan harga tinggi yang diminta Crystal Palace, keputusan itu harus benar-benar punya dasar kuat. Kedatangannya hanya untuk duduk di bangku cadangan jelas akan menimbulkan kontroversi. Bagaimana Eze akan cocok dalam susunan pemain inti yang sudah diisi Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Martin Odegaard? Dan ini menjadi pertanyaan menarik. Meski ia dianggap sebagai faktor X yang selama ini Arsenal butuhkan, publik tentu berharap ada rencana matang untuk memaksimalkan potensinya. Yang juga patut ditunggu adalah siapa yang akan tergeser jika Eze masuk. Dan lebih jauh lagi, apakah ia akan menjadi solusi di sektor sayap kiri? Sebab jika tidak, Berta beresiko dikritik karena memilih Eze dibanding winger murni. Apa pendapatmu tentang transfer Eze ke Arsenal? Setuju atau tidak? Beri pendapatmu di kolom komentar ya.